Oke ya, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum kembali ya. Dan untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tata cara untuk prosedur juga untuk menyusun dan teknik untuk membuat gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Ya ini ketika Anda digugat atau dimohonkan, entah ini dalam perkara perdata, wan prestasi, perbuatan melawan hukum, atau apapun di pengadilan agama juga bisa. Jadi Anda bisa mengajukan yang namanya gugatan rekonvensi atau yang disebut gugatan balik. Oke, yang pertama kita langsung menuju ke datanya. Ini saya punya filenya, file Word. Ini sudah saya hapus semua mengenai pokok perkaranya serta hanya ada pengadilannya. Saya ambil contoh di sini yaitu Pengadilan Agama Banyuwangi dalam perkara permohonan talak di pengadilan agama. Karena untuk perkara ini biasanya ada banyak sekali tuntutan baliknya atau gugatan baliknya, sehingga Anda bisa mengajukan gugatan baliknya atau gugatan rekonvensi, atau yang biasa disebut ya gugatan balik lah, gantian menggugat, intinya seperti itu. Yang pertama untuk formatnya seperti ini ya, seperti halnya pada umumnya, tergantung ya formatnya, tinggal di judulnya apa, jawaban, karena gugatan balik atau gugatan rekonvensi itu diberikan pada agenda jawaban ya, entah jawaban termohon atau tergugat. Setelah itu tinggal judulnya jawaban, setelah itu antara para pihaknya, setelah itu nanti ketika ada eksepsi Anda tinggal memberikan eksepsinya apa, obscur libel, error in persona atau apapun, serta berikan yang namanya seperti ini ya, doktrin-doktrin hukum dari para ahli seperti ini ya, bahwa menurut Agustin Comte atau bahwa menurut siapapun, bahwa menurut M. Yahya seperti ini ya, bahwa menurut M. Yahya halaman 448 seperti ini bisa diajukan. Namun untuk kali ini kita tidak akan membahas mengenai eksepsi, kita skip mengenai eksepsi, kita skip juga mengenai pokok perkara, dan kita langsung ke dalam gugatan rekonvensi. Ini ya yang disebut dalam gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Di dalam gugatan rekonvensi atau gugatan balik ini para pihak posisinya dibalik ya. Yang sebelumnya pemohon itu menjadi tergugat, yang sebelumnya termohon itu sebagai penggugat ya. Yang termohon sebagai penggugat, yang pemohon sebagai pihak tergugat, atau posisinya dibalik karena posisinya di sini memang sebagai gugatan balik, atau posisinya yang sebelumnya menggugat itu gantian digugat ya. Untuk dalil pertama atau kata-kata pertama biasanya seperti ini, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawaban di atas dan gugatan di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Seperti ini format umumnya, bahwa oleh karena tergugat selaku seorang suami, karena ini gugatan rekonvensi seorang istri yang akan ditalak, biasanya ada beberapa nafkah yang bisa dituntutkan, seperti halnya nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madliyah, dan nafkah penghidupan anak, seperti itu. Setelah itu tinggal sebutkan saja apa yang harus dituntutkan, seperti ini ya, bahwa karena tergugat selaku seorang suami sekaligus kepala rumah tangga telah melalaikan tanggung jawabnya ya, melalaikan tanggung jawabnya selama bulan apa dan lain sebagainya. Ini termasuk nafkah lampau yang tidak diberikan ya, seperti itu. Selanjutnya bisa dimasukkan juga mengenai dalil-dalilnya, bisa masuk ke undang-undang atau kompilasi hukum Islam jika ini tuntutannya seperti halnya nafkah madliyah. Ini kan diatur di dalam pasal 116 butir G kompilasi hukum Islam ya, yang tentang dalam pasal 80 butir A, sesungguhnya penghasilan suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri ya, seperti ini. Ini yang disebut nafkah madliyah. Anda bisa cantumkan juga dalil-dalilnya seperti ini, undang-undangnya, serta ada bisa Anda juga cantumkan hadis juga bisa, seperti itu. Yang selanjutnya, jika Anda menghitungnya mengenai tuntutan nafkah lampau, Anda bisa juga ya, bahwa semenjak kapan tuntutan nafkah lampaunya dan per bulan seberapa, Anda harus jabarkan secara perinci, secara detail mengenai tuntutan tersebut agar nanti meyakinkan majelis hakim ya, seperti ini.
mulai Agustus, jadi totalnya berapa bulan. Setelah itu juga Anda juga akan sebutkan setiap bulannya itu berapa ya, 1 juta, sehingga berapa tuntutannya 19 bulan berarti 19 juta. Dan kata-kata yang harus disiapkan yaitu yang harus dibayar sebelum tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak ya. Jadi tuntutan ini harus dibayar sebelum pihak tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak ya, seperti itu. Untuk selanjutnya mengenai tuntutan nafkah iddah atau nafkah mut'ah, itu banyak dalil, seperti hanya dalil-dalil seperti ini Anda bisa cantumkan dalam gugatan rekonvensi, seperti hanya pasal 15 kompilasi hukum Islam, berkas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah, seperti halnya pasal 140 19 butir B kompilasi hukum Islam dan lain sebagainya. Anda bisa cantumkan sebagai dasar dan alasan mengajukan tuntutan gugatan rekonvensi tersebut ya. Selanjutnya mengenai nafkah iddah dan lain sebagainya, Anda bisa mencantumkan secara rinci nafkah iddah berapa, seperti ini ya, setiap bulan 1.500.000 dikali 3 sehingga totalnya 4.500.000 seperti itu. Dan jangan lupa juga memberikan dibayar sebelum tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak, ini harus juga dicantumkan. Dan selanjutnya mengenai nafkah mut'ahnya ada juga dalilnya bahwa pasal 158 kompilasi hukum Islam ya, mut'ah wajib diberikan kepada bekas istri, dan dalilnya ini yang artinya kepada wanita-wanita, ini bisa Anda cantumkan semuanya. Dan untuk nanti pembuatan gugatan rekonvensi ini, misalnya Anda kesulitan untuk menyusunnya ya, karena ini nanti ketika Anda sempurna mengajukan sebuah gugatan, kemungkinan dikabulkannya juga besar, seperti itu. Selain hal-hal di atas, ini kan hanya ada gugatan rekonvensi berupa iddah, mut'ah, dan madliyah. Anda bisa cantumkan juga mengenai gugatan nafkah anak jika memang sudah ada anak, atau Anda bisa cantumkan misalnya ada hutang atau harta konogini atau hak asuh anak dan lain sebagainya, tergantung tergantung bagaimana pokok perkaranya, apa yang Anda harus ajukan di gugatan tersebut. Misalnya Anda ternyata ada hutang sebelumnya, pihak pemohonnya masih memiliki hutang dan lain sebagainya, Anda bisa cantumkan di dalam gugatan rekonvensi ini, seperti halnya hal tersebut tadi. Dan Anda bisa juga cantumkan mengenai dalil-dalilnya, apa saja yang harus dicantumkan di situ, undang-undangnya sebagai landasan hukumnya dan lain sebagainya. Dan Anda bisa juga contohnya ini menggugat mengenai biaya persalinan, karena pihak pemohon zaman dulu ya, ketika terjadi persalinan tidak bertanggung jawab sama sekali, itu juga bisa dituntutkan. Jadi mengenai tuntutan gugatan rekonvensi ini fleksibel ya, yang artinya bisa dikembangkan tergantung posisi dan masalahnya masing-masing. Dan setelah itu Anda bisa cantumkan juga mengenai kata-kata seperti ini ya, bahwa permintaan hak yang harus dipenuhi oleh tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi bukanlah tidak berdasar dan sembarangan, namun sudah memperhitungkan kemampuan ekonomi dan pendapatan oleh pihak tergugat rekonvensi. Di dalam gugatan rekonvensi Anda juga bisa mencantumkan dalil mengenai berapa gaji pihak istri, pihak suami, pihak pemohon atau pihak tergugat rekonvensi dan lain sebagainya, slip gajinya berapa, mau memberikan nafkah berapa, itu Anda bisa cantumkan juga. Setelah itu ya, Anda mengenai dalil-dalil utamanya, setelah itu pokok perkara dalam eksepsi dan lain sebagainya, setelah itu mengabulkan. Dan selanjutnya mengenai penutupnya Anda bisa cantumkan petitumnya dan tanda tangan, selesai. Jadi itu tadi mengenai dalil-dalil atau teknik menyusun dalam gugatan rekonvensi ya. Dan untuk kalian yang kesulitan untuk menyusun gugatan rekonvensi, Anda bisa hubungi kita nanti akan bantu untuk menyusunnya, dan juga akan briefing prosedur persidangannya. Dan saya pikir cukup. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.